Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kembali ya. Kita akan belajar tema 1, subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran kelima dan pembelajaran yang keenam. Silahkan anak-anak buka bukunya di halaman 215. Dan anak-anak yang sudah mendapatkan LKS, yang kemarin sudah ambil LKS di sekolah, bisa dibuka bukunya di halaman 96 ya. Sekali lagi, kalau di buku MPA tematik 3 tema 1 bisa dibuka bukunya di halaman 96. Sedangkan untuk di buku tema di halaman 215. Anak-anakku, materi hari ini diantaranya yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Yang ketiga, perkembangbiakan buatan. Dan yang keempat, menghargai keberagaman. Sudah siap anak-anak? Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran kelima. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Bisa dilihat ya anak-anak di buku halaman 215 ya. Kalian telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan umbi. Sekarang kalian akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Anak-anak silakan baca ya teks bacaan di halaman 216. Sedangkan untuk di buku MPA bisa dibaca di halaman 96. Di sini Pak Hamzah akan menjelaskan kaitannya dengan tumbuhan dengan spora ya. Pengertian spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan. Spora memiliki bentuk seperti biji, tetapi ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Bila kotak spora pecah, spora akan bertebaran. Dan bila jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, kita amati ya anak-anak, dilihat di buku bacaan. Nah, anak-anak sudah membaca kan? Nah, coba dilihat tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu apa saja. Lihat ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora diantaranya adalah yang pertama ada tumbuhan paku, yang kedua lumut, dan yang ketiga jamur. Sekali lagi ya, ada 3 tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama ada tumbuhan paku, ada lumut, dan jamur. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Coba dilihat di halaman 217 itu ada ayo berdiskusi membahas arti kata-kata sulit ya. Nah, coba kalian lihat di buku MPA sudah jelaskan ya istilah-istilah tanaman dan artinya. Kita lihat yang pertama itu ada tanaman. Nah, sudah dijelaskan arti katanya adalah
tumbuhan yang biasa ditanam orang. Nomor 2, itu ada kata sejuk. Nah, sejuk itu artinya berasa dingin, segar atau sejuk. Yang ketiga, ada kata berkebun. Apa itu berkebun, anak-anak? Ya, berkebun adalah menanam atau melakukan aktivitas usaha di kebun. Yang keempat, tumbuhan paku. Apa itu artinya? Ya, tadi sudah ya. Tumbuhan paku adalah sebangsa tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Yang kelima, ada kata tumbuh. Artinya adalah bertambah besar. Yang keenam, ada pekarangan. Nah, pekarangan itu artinya tanah sekitar rumah atau halaman rumah. Yang ketujuh, ada biji. Nah, biji itu adalah isi buah. Kedelapan, ada spora. Nah, spora tadi apa? Nah, spora adalah alat perbanyakan yang terdiri atas satu atau beberapa sel yang dihasilkan dengan berbagai cara pada tumbuhan rendah. Yang kesembilan, ada berkembang biak. Nah, berkembang biak itu artinya bertambah banyak ya. Nah, terakhir yang 10 itu tumbuhan, artinya sesuatu yang tumbuh atau tumbuh-tumbuhan. Jelas ya anak-anak, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang kedua adalah memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Nah, silakan dibuka bukunya ya di halaman 219. Di sini ada soal cerita matematika. Seorang pedagang buah memiliki 354 jambu biji. Pedagang itu ingin membagi jambu bijinya menjadi 6 kantong plastik. Berapa banyak jambu biji yang ada di dalam tiap kantong? Kita lihat penyelesaiannya ya anak-anak. Berarti 354 dibagi 6. Nah, kita buat dengan cara bersusun ya. 354 dibagi 6. Nah, kita lihat perkalian 6. 6 kali berapa yang hasilnya 35. Nah, kalau 6 dibagi 3 kan tidak bisa, berarti kan 35 dibagi 6. Nah, 3 bagi 6 tidak bisa ya tadi. Nah, berarti yang bisa adalah 35 dibagi 6. Kita lihat perkalian 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. Nah, berarti kalau 35 dibagi 6 itu berarti berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah kita ambil yang perkalian di bawah 35 tadi. Nah, kalau 36 itu kan berarti kebanyakan. Berarti anak-anak ambil yang perkalian 6 kali 5. Nah, berarti ditulis 5 yang atas ya. Itu sudah ada tulisan 5. Jadi 6 kali 5 itu adalah 30. Ditulis di bawah angka 354. Nah, setelah itu kita kurangi. 5 kurangi 0 sama dengan 5. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Berarti tidak perlu kita tulis ya. Nah, berarti kita tulis angka 5 ya. Dan yang 4, yang 354 itu turun 4-nya. 4-nya turun, kamu tulis di depan angka 5 ya anak-anak. Berarti kita ketemu 54. Nah, perkalian berapa itu? 6 kali berapa yang hasilnya 54? Iya, benar. Hasilnya adalah 9. Nah, 9 kali 6 itu adalah 54. Tinggal kita kurangi ya. Berarti kalau 54 dikurangi 54 hasilnya 0. Berarti sudah selesai kalau sudah 0. Berarti 354 dibagi 6. Hasilnya adalah 59. Jadi tiap kantong berisi jambu biji sebanyak 59 buah. Ya, jelas ya anak-anak.
Untuk bisa mencari atau menghitung perkalian atau pembagian ya anak-anak ya, misalnya ini ada masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian, anak-anak harus belajar di rumah menghafal perkalian ya, baik itu perkalian 1 sampai 10. Nah dicoba ya, selama di rumah. Nah, mungkin setiap hari bisa dicoba dimulai menghitung perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah bisa diawali dengan perkalian 2 dulu, karena kalau perkalian 1 anak mesti sudah bisa dan sudah pintar. Nah maka dari itu dicoba mulai hari ini anak-anak belajar menghafal perkalian 2 ya. Coba nanti kalau sudah hafal pakai voice note ya, distorkan ke Pak Hamzah. Perkalian 2 kali 1 ya anak-anak, coba ya perkalian 2 dulu, silahkan nanti distorkan ke Pak Hamzah kalau sudah hafal. Besoknya perkalian 3 dan seterusnya. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Yang pertama adalah perkembangbiakan buatan. Nah, kita lihat buku ya di halaman 222. Nah, kita lihat di sini ada perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok ya. Sudah dilihat di buku di halaman 222 dan 223. Nah, tahap-tahap mencangkok. Kita lihat yang pertama ya anak-anak. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan dalam mencangkok adalah pilihlah cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kita lihat itu. Kemudian kupaslah dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Itu untuk tahap yang pertama. Tahap yang kedua, kita lihat di gambar ya. Tutuplah bagian yang sudah dikupas dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Itu tahap yang kedua. Dan yang ketiga, kemudian bungkuslah tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik. Kemudian ikatlah dengan tali. Nah, setelah itu siramlah cangkokan setiap pagi dan sore. Nah, setelah tumbuh akar cukup banyak, potonglah cabang dari induknya dan tanamlah di tempat yang teduh. Dan biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah itu ya nak, perkembangbiakan buatan kita lihat di dalam gambar adalah tahap-tahap mencangkok. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi yang kedua di pembelajaran yang ke-6. Menghargai keberagaman. Nah, bisa kita lihat ya di buku di halaman 225. Anak-anak, di sini ada Rasti ya. Rasti ini adalah murid yang pintar pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Akan tetapi ia kurang pandai menggambar dan menyanyi. Sebaliknya, Ana pandai menggambar dan menyanyi. Ana kurang pandai pelajaran matematika. Rasti dan Ana ternyata memiliki kemampuan yang berbeda ya. Nah, mereka menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rasti dengan senang hati membantu Ana jika mengalami kesulitan pelajaran matematika. Nah, begitu sebaliknya ya anak-anak. Ini Rasti sering minta bantuan kepada Ana ketika mengalami kesulitan menggambar dan menyanyi. Bagaimana dengan kalian?
apakah tiap teman kalian memiliki kemampuan yang sama? Nah, pasti ya anak-anak, teman-teman kalian pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, ketika anak-anak bersama teman-teman, ya ketika ada perbedaan, kita harus menghargai. Misalnya ada yang pintar ini, ada yang pintar bagian ini. Nah, anak-anak harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, jangan sampai dengan adanya perbedaan malah kita semakin semakin tidak kompak, misalnya malah saling bermusuhan. Itu tidak boleh. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga dan menghargai keberagaman yang ada di sekolah ataupun di kelas ataupun di sekitar lingkungan kalian. Jelas ya anak-anak? Nah, terima kasih. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai ya, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Nah, untuk evaluasi hari ini, nah ini ada soal ya anak-anak, bisa dikerjakan. Kerjakan soal latihan akhir subtema 4 buku tema 1 halaman 229 sampai 231. Nah, seperti biasa ya, dikerjakan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda saja nomor 1 sampai 25. Nah, kecuali soal PJOK tidak perlu dikerjakan. Ingat ya, dikerjakan di buku tulis jawabannya saja. Misalnya 1A, 2B, 3C ya. Tuh. Jelas anak-anakku? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi tema 1, baik dari subtema 1 sampai subtema 4. Silahkan anak-anak kerjakan ya untuk tugas hari ini. Setelah selesai nanti dikirimkan ke Google Classroom. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.